Kalau misal kita mondok, kita akan imbang dua-duanya. Jadi sisi dunia maupun di sisi akhirat itu ada. Alright guys, berjumpa lagi dengan saya Limas BNT di sini. Jadi kembali lagi di segmen serba-serbi kampus UNES. Jadi kita kali ini kedatangan tamu, seorang mahasiswa dan santri. Alright, mahasiswa santri. Iya. Jadi saya juga kebetulan nyantri. Kalau saya ini di Duatu Aswaja, kalau ini tetangganya An-Najma. Iya. Alright. Jadi kita akan coba bahas mengenai kira-kira kehidupan mahasiswa yang sembari nyantri itu gimana, dan nyantrinya mahasiswa itu gimana juga. Tentunya karena beda. Kamu dulu mondok juga nggak? Iya, dulunya mondok. Nah, dulu saya juga mondok di saat SMA, dan di sini kebetulan mondok juga, dan tentunya beda ketika saat mondok sambil sekolah sama saat di perkuliahan. Right. Oke. Langsung aja mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ini dengan Mas siapa, dari jurusan apa, dan pondoknya di mana? Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahurido. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi dari Pondok Pesantren An-Najma. An-Najma. Itu di mana itu? Itu di Jalan Kalimasada, Gang Arjuna nomor 6. Itu tepatnya di belakang Aswaja. Oke, di belakang Ponpes Duatu Aswaja. Iya. Oke. Mas ini kuliah di FE UNES. Yeah. Sama-sama FE, cuman di angkatan 2018, masih semester 4 ya? 4, ya. Alright. Dia di Ponpes An-Najma. Jadi saya mungkin pengen tahu nih, kira-kira dulu awalnya kenapa memilih untuk tinggalnya di pondok pesantren, bukan di kos-kosan atau apa gitu? Pertama, kalau misal kita lihat dari biaya hidup, maksudnya kalau dibandingin sama kos-kosan itu lebih murahan yang pondok, lebih murah yang pondok, dan kualitasnya pun hampir sama yang di kos-kosan. Bahkan kalau di pondok pesantren An-Najma sendiri ada yang sistem catering, itu sistem makan, jadi 300.000 udah bisa sampai makan satu bulan lah. Satu bulan. Ya, berarti 1 bulan. Itu biayanya 300.000 udah biaya pondok sama catering juga. Iya, udah include semuanya. Wow. Ini gitu guys. Berarti tuh sehari makan berapa kali? Sehari 2 kali. 2 kali. Iya. Enak nggak? Ya enak lah. Oke, berarti yang masak mbaknya ya? Iya, Oke. yang masak mbaknya. Oke. Berarti tadi alasannya itu ya? Pertama, biaya hidup tuh murah. Jadi yang kedua, kita kalau misal di kos-kosan itu terkesan lebih individualisme. Individualisme. Jadi kalau pas di pondok kita bisa dapat relasi banyak. Kita serawung sama temen yang satu pondok, kita satu nasib di sana. Oke. Saya kan di Duatu Aswaja, Yeah. sampingnya An-Najma. Jadi kalau di pondok Duatu Aswaja kebetulan ada program tahfidz juga. Iya. Dan semua mahasiswanya itu semua yang mondok di situ adalah mahasiswa. Kalau di An-Najma sendiri itu gimana? Apakah semuanya mahasiswa atau gimana? Kalau di An-Najma sendiri itu ada satu yang SMK. Oh, ada. Dia SMK pelayaran, tapi dia lebih ke fokus kitabnya daripada yang tahfidznya. Soalnya kalau yang tahfidz itu, kalau di An-Najma sendiri itu bagi yang kepengen. Jadi kalau semisal dia pengen tahfidz, walaupun basicnya dia dulu belum pernah tahfidz, nah itu bisa. Jadi nanti di sana bakal diajarin. Itu yang bagian tahfidz. Berarti di An-Najma ada tahfidz juga? Ada. Oke. Berarti hampir sama ya? Iya, bersama. Oke, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf tadi kita pindah kamera. Jadi lanjut aja, mungkin rasanya kuliah sambil mondok gimana tuh? Iya. Itu sebetulnya pertanyaan yang sulit. Sulit untuk dijawab. Soalnya terkadang ada kadang ada dua kegiatan yang memang bentrokan. Itu ya betul. Kadang susah memilih. Kita di sini itu kuliah sambil mondok apa mondok sambil kuliah, itu berbeda. Betul sekali. Ketika di pondok pasti niat harusnya mondok, kuliah itu sampingan. Iya. Berarti kan gitu. Kalau misal kuliah sambil pondok, otomatis pondoknya yang dikesampingkan.
Nah, itu yang jadi permasalahan. Ketika kita ada kegiatan di kampus, tapi di pondok pun ada tuntutan. Nah itu memberikan sesuatu yang berat bagi saya. Tapi saya biasanya tugas pondok diselesaikan terlebih dahulu. Ketika sudah selesai kita nyusul. Jadi nggak langsung kita langsung totalitas di sini. Ya udah kita selesaikan dulu masalah satu, baru setelah itu nyusul ke kegiatan kampus. Walaupun telat nggak masalah. Berarti tetap mengutamakan tugas pondok. Iya. BTW dia di pondoknya sebagai keamanan. Iya. Itu mengamankan atau diamankan itu? Dua-duanya itu. Oke, kalau mungkin saya belum menjurus ini ke pondoknya. Santrinya berapa sih sekarang? Kalau putra-putri, putranya dulu deh. putranya hampir 40-an sih. 40-an. Iya. Putranya? Kalau putri itu 53. Berarti seimbang lah ya. Ya masih banyakan putrinya sih. Iya, banyak dikit. Soalnya kalau di dua aja kan laki-lakinya 100-an. Santri putranya. Kalau putrinya itu sampai 300 kayaknya ada. Karena mungkin kalau di UNES yang pesantren yang menampung mahasiswa itu paling banyak sih mungkin di dua saja. Iya. Karena paling dekat dan ya memang udah lama berdiri juga. Iya, udah lama berdiri sejak tahun berapa? 90-an kayaknya. Iya. Ada juga sebenarnya ya untuk yang santuy putri itu sendiri ada. Kalau di area UNES kan area UNES itu banyak kayak di mana itu yang putri Asabila. Terus kalau yang putranya depannya Asabila Miftahul Rahmatillah. Ada juga yang dekat juga Al-Asr itu campuran sih kalau itu bukan campuran sama siswa-siswa. Siswa. Oke. Mungkin itu untuk gambaran bagaimana sih kuliah sebagai mondok gitu ya. Terus kesibukan ini mungkin karena kan nyantri juga tentunya pengen belajar juga organisasi di kampus. Kalau untuk organisasi yang kamu ikuti di kampus apa saja? BMKM sama yang BMKM, UKM WUSU sama yang ekstranya PMII. Ada UKM WUSU. WUSU itu kayak silat itu ya? Ya itu kayak silat. Tapi latihannya cuma seminggu sekali. Berarti lumayan sibuk juga. Ya lumayan. Oke, berarti kalau untuk itu membagi waktunya gimana tuh? Kalau membagi waktu biasanya kadang kan kalau semisal di pondok itu waktu maghrib itu ada ngaji. Nah, kita ngaji di sana dulu. Kita ngaji nanti waktu isya ya nggak sampai selesai ngajinya sih kadang itu kayak izin dulu Pak, izin ini ada ini. Biasanya kan diizinkan ya walaupun kalau misalnya izin terus juga nggak boleh kan. Iya, nggak enak kan. Kayak biasanya kan izin 1 kali 2 kali boleh kan. Ya biasanya kan kalau mendekati event kalau misal cuma kayak kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang penting ya kita fokusin ke pondok dulu kan. Namanya kegiatan di BEM maupun yang organisasi kan pasti ada tuh event-event maupun proja yang dinilai ya masih kecil-kecilan lah ibaratnya gitu. Berarti lebih ke prioritasnya lah ya. Kalau kita memang di organisasi itu sebagai PJ-nya ya tetap kalau bisa ya. Kalau perizinan sendiri di Anajma gimana, Bro? Kalau perizinan sendiri biasanya langsung ke ketua pondoknya kalau nggak di pendidikannya. Jadi nanti izin ke sana dulu. Kalau diizinin ya udah kita langsung pergi. Oke. Kalau di Aswaja kan biasanya izin itu kalau buat ngaji malam sih biasanya untuk mading. Jadi ada surat izinnya tersendiri. Oh. Jadi bayar 500 atau 1000 gitu. Ya. Tapi sebenarnya sih asal pergi aja nggak izin. Baterainya banyak jadi nggak jarang ketahuan. Tapi ya kalau memang ingin taat ya izin bayar dikasihkan ke ketua kelas Madin. Ketua kelas Madin. Oke. Itu untuk bagaimana kita izin untuk keluar gitu ya.
Terus untuk ngajinya itu sendiri bro, atau kegiatan di pondoknya itu gimana bro? Apa saja? Oh, kalau kegiatan-kegiatan di pondoknya biasanya kan kalau pagi itu ngaji, ya ngaji kitab-kitab kuning seperti biasa lah, ada tafsir Jalalain, taklim seperti itu. Bandongan ya? Iya, bandingan. Itu jam berapa sampai jam berapa? Ada yang biasanya 5:30 sampai jam 6:30. Soalnya kan jam 7 Kuliah. ada yang kuliah. Kadang ada juga yang jadwal itu jam 5 setelah sholat subuh pas itu ngaji sampai jam 6:30 ada. Oke. Terus pas maghrib ya kita maghrib ngaji Quran, tapi sekarang diganti jadwalnya itu ngaji madin yang awal. Ngaji madin awal ya kitabnya kayak Jurumiyah. Itu semuanya tuh atau per kelas? Itu per kelas. Sekarang ya kelasnya cuma ada 2 sih, kelas awal sama kelas ani. Oh. Nah itu dibedakan. Nah, kelas awal nanti habis maghrib, yang kelas ani itu habis sisa. Berarti siang nggak ada ya bro? Siang nggak ada, soalnya kuliah. Oke, betul sekali. Kalau habis asar masa nggak ada? Habis asar nggak ada sekarang, soalnya Nggak ada. kemarin itu banyak yang jam 5 masih kuliah. Oh, berarti kalau malamnya itu sampai jam berapa bro? Sampai jam 9. Jam 9. Berarti basic juga ya. Kalau di Aswaja, jadi ngajinya sama, pagi ada. Itu sekitaran jam 6, ya mentok-mentoknya sampai jam 6:30 atau jam 7. Itu sama, sistemnya bandongan, kitab kuning. Terus habis asar juga ada. Habis asar ya hampir sama-sama pagi, bandongan juga. Sekitar mulai jam 5 sampai jam 6 maghrib selesai. Nah habis maghrib itu nggak ada ngaji. Itu semuanya. Terus biasanya habis isya itu baru mulai ngaji. Mulainya itu jam 8 dan dibagi ke beberapa kelas. Jadi sistemnya kan madin, kelas 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? Sampai 5 kelas. Biasa tuh tingkatannya kalau awal itu junior, terus kelas 2 biasanya udah imriti dan lain-lain sampai naik-naik. Dan juga ada ngaji fikih, terus ada apa lagi ya, tasrifan gitu ya. Intinya sistem madin gitulah. Sistem madin ya. Kalau saya udah sekarang kelas 4 ya ngajinya ya masih apa ya sekarang udah Alfiyah. Udah masuk Alfiyah. Jadi sistemnya gitu. Dari jam 8 biasanya sih paling gasik jam 9. Oh, paling gasik jam 9 yuk. Iya. Kebalik berarti ya. Sering-seringnya sih jam 9:30. Normalnya itu 9:30. Itu baru selesai ngaji untuk kegiatan di Ponpes 2 Aswaja itu sendiri. Berarti udah, setelah itu ya bebas kita belajar. Kadang ya biasanya nongkrong ngopi. Itu ibaratnya kewajiban. Iya. Itu untuk di data saja, oke. Gambarnya gitulah ya. Untuk kuliah sambil nyantai. Untuk kegiatan selain kegiatan rutin atau madin, kalau di Najm ada nggak? Selain ngaji, biasanya ya itu apa, kerja bakti bareng. Roan. Ibaratnya kalau bahasa pondoknya roan lah. Itu tiap hari apa kalau di Najm? Kalau di Najm itu setiap minggu. Soalnya kita nyari hari libur bareng, nanti kita kerja bakti bareng. Kita bersihin lingkungan pondok sendiri. Jadi walaupun kita pondok ya ibaratnya kayak miniatur desa gitu. Iya. Kita ada kerja bakti bareng, kita share bareng lah. Ya, siap. Selain itu ada nggak? Selain itu nggak ada sih. Kalau event-event gitu kayak lupa. Kalau event paling kemarin ada ngadain ziarah ke Jogja. Ke Jogja, terus ini paling agenda terdekat itu haflah akhir sana. Itu 1 tahun sekali ya? 1 tahun sekali. Itu bulan apa kalau di Najm? Sekitaran April mainan. Oke. Berarti itu ya. Kalau untuk sholawatan gitu ada jadwalnya sendiri nggak? Oh, itu ada sendiri. Itu ikutnya ke hitobahan. Nah, hitobahan itu biasanya malam Jumat. Itu kan digabung jadi satu. Kita di sana juga apa? Nanti ada yang suruh kiro, ada yang suruh
kayak pembukaan kayak pidato. Nah itu sekalian latihan, dimasukkan ke itu. Berarti sekaligus sholawat Ada atau sholawatan. bergantian. Ada Jumat ini sholawatan, Iya, Jumatnya jadi enggak. satu. Jadi satu. Dan tapi kadang ada jadwal sendiri, maksudnya ada jadwal sendiri pas malam Senin kadang juga ada sholawatan sendiri. Kita sholawatan sendiri. Ya, baca kalau misal ngajinya libur diganti Yasin Fadilah. Biasanya baca seperti itu. Oke. Kalau di Aswaja yang saya rasakan sih memang banyak kegiatan. Kayak kegiatan insidental, terus kegiatan kayak tadi haflah akhir sana itu rangkaian kegiatan itu banyak sekali. Jadi kadang biasanya mandinya itu diganti untuk kayak pengajian dan lain-lain. Itu sering banget karena mungkin emang pondoknya udah lama berdiri dan eventnya itu Udah besar-besar ya. gede-gede banget. Kalau untuk kegiatan selain kegiatan rutin Madin itu ada juga biasanya hampir sama tadi malam Jumat ada. Kalau malam Jumat di Idul Aswaja kalau nggak sholawatan ya biasanya kalau malam Jumat Kliwon kita ziarah di makam Abah pendiri Ponpes Idul Aswaja itu malam Jumat Kliwon. Selain itu biasanya untuk sholawatan semua santri putra sama putri di aula gede. Kalau malam Kamis itu juga nggak ada Madin, kita kegiatannya itu tadi kalau bukan hitobah sih kalau di Aswaja itu lebih ke musyawarah. Musyawarah sama. Iya, kalau nggak musyawarah biasanya selingannya sholawatan juga. Jadi kadang Kamis sholawatan, Jumatnya sholawatan. Berturut-turut. Tapi kalau malam Kamis kan biasanya sholawatannya ya cuma putra. Tapi kalau malam Jumat itu putra putri. Selain itu kadang juga ada manakib bareng. Terus juga selain manakib bareng ada pokoknya itu selapanan itu Selapanan. Itu ada selain kegiatan Madin gambarannya gitu sih. Jadi ya itulah ya kegiatan gambaran kuliah sambil mondok ya kayak gitu. Memang kuliahnya ya tetap jalan karena siang kita memang gak ada ngaji, udah diprogram dari pondok gitu. Kalau untuk membagi waktu belajarmu gimana Pak? Kalau waktu belajar itu biasanya kalau aku sendiri biasanya malam. Jadi selepas udah selesai ngaji, udah selesai kegiatan, baru ngerjain tugasnya. Ya biasanya ya kalau anak pondok biasa lah, kalau melean, istilah melean kan udah biasa. Maksudnya ya kita ngerjain. Jadi kita istirahat pun sebetulnya kalau saya pribadi cukup. Istirahat cukup, terus kita juga tugasnya bisa selesai. Tapi kadang kalau semisal emang deadline-nya harus besok banget, ya mau nggak mau kita harus kebut sampai besok. 12 melek ya. Melek sampai subuh, mangkat kuliah, turunnya baru kuliah. Kalau yang tahfidz ada ya? Kalau tahfidz ada. Ada berapa? Banyak nggak? Kalau tahfidz kalau dari putra itu ada 2, tapi ya kalau dari putri saya kurang paham. Oke. Kalau tahfidz ngajinya tersendiri nggak? Kalau tahfidz ngajinya tersendiri. Biasanya kalau subuh itu mereka diberi kelonggaran untuk menghafalkan. Iya. Jadi boleh nggak mengikuti ngaji? Iya betul. Kalau di Aswaja juga gitu. Banyak sih malah banyak banget untuk yang tahfidz, utamanya yang putri. Kalau putra paling 10-20an gitu ya. Tapi kalau untuk putrinya kayaknya banyak 50-an ada. Jadi kuliah sembari hafal Quran. Itu selesai itu. Mantap juga itu sih. Gila. Biasanya ya sama, habis maghrib biasanya kayak hafalan, terus habis subuh, dan nggak wajib untuk mengikuti mandin. Sunnah ibaratnya ngaji itu sunnah ya. Ngaji sunnah, yang penting hafalan. Oke. Mungkin terakhir nih tuh kayak mungkin ajakan buat teman-teman atau adik-adik yang besoknya maba, barangkali yang masih ragu kira-kira pengen mondok, kuliah sambil mondok nggak ya, kira-kira gimana? Coba deh. Ayo Ayo mondok bareng. Di sana kita
banyak teman, kita banyak pengalaman, kita banyak ilmu di sana. Kita dapat ilmu akhirat dan di kuliah juga kita dapat ilmu dunia. Jadi kita imbang. Maksudnya kalau misal kita mondok, kita akan imbang dua-duanya. Jadi sisi dunia maupun di sisi akhirat itu ada. Siap. Mantap sekali, Bro. Closing play the best. Oh ya, tentunya kalau untuk di area UNES ini seperti mana tadi saya bilang ya, untuk pondok pesantren banyak. Iya, benar. Bisa kalian kepoin intinya. Saya sebenarnya sebelumnya pernah bikin konten mengenai beberapa pondok pesantren yang ada di area UNES. Itu udah berapa ribu penontonnya, 3.000-an ada. Terus kenapa saya bikin video ini agar lebih menjelaskan lah, inilah kegiatannya gini intinya gitu. Buat kalian yang belum lihat videonya bisa dicek saja maksudnya. Bisa kalian kepoin kegiatan-kegiatannya, lokasinya dan lain-lain, dan bisa juga langsung kalian daftar ke pondoknya itu. Sowan masuk. Bisa di Anajma, bisa juga di Donato Aswaja. Atau di pondok yang lain. Mungkin itu saja sebelum ada tambahan. Udah. Oke. Mungkin itu saja teman-teman video kita kali ini, ngobrol santai sama santai. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And stay literally. Thank you. Yuk,